Welcome back di Ibadah Online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat terus ya teman-teman. Buat yang di Bandung, gue mau ngajakin kalian untuk ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 11.30 siang. Jangan lupa ajakin teman-teman kalian supaya makin rame dong tentunya. And see you on Sunday. Gue juga mau ngajakin kita semua untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau scan QR code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. Sekian buat hari ini. Jangan lupa siapin roti dan anggur jamuan ya teman-teman. Karena hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. And enjoy your service guys. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun untuk dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita mengangkat roti perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah menebus dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini kami serahkan hidup kami membuat komitmen ulang untuk setia, untuk taat kepada apapun yang Engkau katakan, dan kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami percaya. Kami serahkan hidup kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Halo mahasiswa, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Nggak kerasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Kita baru saja mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dan kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus kehidupan kita. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua tetap di dalam kondisi yang fit dan prima baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk sebagian besar mahasiswa, minggu-minggu ini masih menjadi minggu-minggu terakhir liburan. Ya, saya harap kita bisa memanfaatkan masa liburan ini dengan maksimal. Kita bisa beristirahat, tetapi juga kita bisa tetap produktif di dalam masa liburan kita ini.
Kita akan coba belajar selama bulan ini bagaimana kita bisa memanfaatkan musim liburan ini untuk memulai kembali kehidupan kita. Merefleksikan hidup kita dan juga memfokuskan kembali kehidupan kita agar kita berada di dalam satu track yang benar supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian akan apa yang menjadi firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama bermain satu permainan pertanyaan yang judulnya Put your finger down if you ever have. Atau turunkan jarimu kalau kamu pernah titik gitu. Mungkin kalian pernah lihat di sosial media tentang games pertanyaan ini gitu. Caranya simpel banget, saya akan menyebutkan 5 pernyataan. Kalau teman-teman merasa kalian pernah atau kalian sedang mengalaminya, kalian boleh turunkan jari kalian atau kalian juga bisa catat, oh saya pernah atau saya sedang mengalami hal tersebut. Oke, mari kita mulai dengan 5 jari kita. Yang pertama, put your finger down kalau belakangan ini kalian sering merasa takut. Yang kedua, put your finger down kalau kalian merasa kalian adalah orang yang sensitif dalam artian sering tersinggung ataupun mungkin sering marah-marah. Yang ketiga, put your finger down kalau kalian merasa saat ini kondisi mental kalian sedang tidak stabil, sedang cemas berlebihan, sedang overthinking atau bahkan rasanya mungkin depresi. Yang keempat, put your finger down kalau kalian merasa kalian adalah orang yang mudah berkompromi terhadap sesuatu bahkan untuk hal yang negatif. Mungkin kalian bisa bilang, ya udahlah nggak apa-apa, atau ya udahlah biarin aja. Yang terakhir, yang kelima. Put your finger down kalau kalian merasa kalian adalah orang yang judgmental dan seringkali membela diri atau membantah meskipun kalian tahu kalian salah. Oke, tangannya udah boleh turun ya. Saya mencoba menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa rekan-rekan saya. Rata-rata mereka menurunkan setidaknya 2 sampai 3 jari. Ada juga yang semuanya turun gitu. Teman-teman, dimanapun kalian berada, berapapun jari yang kalian turunkan, tenang, jangan sedih atau berkecil hati. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini masih manusia yang bisa merasakan takut, kita masih manusia yang punya rasa cemas, kita masih manusia yang bisa jadi lebih sensitif dan yang lain-lainnya. Ini adalah sifat alami manusia. Namun kita tidak bisa membiarkan hal-hal tersebut menguasai kehidupan kita dan menentukan tindakan kita. Oh, saya kayaknya orangnya emang sensian dari lahir, Kak. Ya, karena background keluarga dan latar belakang saya begini. Kayaknya wajar deh kalau saya kayak gitu. Teman-teman, hal ini tidak bisa menjadi excuse untuk kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, selain karena yang pasti rasanya gak enak ya, hidup dalam ketakutan, hidupnya gak tenang, cemas berlebihan, curigaan, benci, dendam sama orang lain. Kelima hal yang barusan saya sebut ini adalah beberapa pertanda dari hati kita yang lagi gak murni, hati kita yang lagi kotor, hati kita lagi gak pada tempatnya dan itu bukan hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Faktanya seperti ini, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita menjadi baru. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Saat kita menerima Tuhan Yesus, ada jaminan kita untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Semua dosa kita ditebus dan secara otomatis Roh Kudus
tinggal di dalam diri kita dan memimpin kita, membaharui hidup kita dan memurnikan hati nurani kita. Ada yang bertanya seperti ini teman-teman, apa sih hati nurani itu? Saya akan coba memberikan satu ilustrasi seperti ini. Pada tahun 2020 yang lalu ada satu kecelakaan tragis yang dialami oleh Pakistan International Airlines di kota Karachi, salah satu kota terbesar di Pakistan. Kecelakaan itu mengakibatkan 97 dari 99 orang penumpangnya tewas. Investigasi menyimpulkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut. Selain faktor teknis dan juga faktor kelelahan dari kru yang ada faktor kesalahan pilot yang ditemukan menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut. Terdapat bukti bahwa pilot tidak mengikuti prosedur standar dalam proses pendekatan dan proses pendaratan. Kesalahan ini termasuk kegagalan mempertahankan kecepatan dan ketinggian yang sesuai, serta ketidaktelitian dalam mengelola sistem penerbangan pesawat. Salah satu koran di India mempublikasikan laporan bahwa sang pilot mengabaikan peringatan dari air traffic controller tentang ketinggian dan kecepatan pesawat. Sekitar 28 km sebelum bandara, pesawat masih berada di ketinggian 10.000 kaki, padahal prosedurnya direkomendasikan sudah berada di ketinggian 7.000 kaki. Air traffic controller menginstruksikan pesawat untuk menurunkan ketinggiannya, tetapi salah satu pilot meresponinya dengan menyatakan bahwa ya dia sudah cukup puas dengan kondisi yang ada sekarang dan menyatakan dia mampu mengontrol situasi. Oke, berlanjut pesawat berjalan pada jarak 19 km dari bandara. Pesawat berada di ketinggian 7.000 kaki dari ketinggian 3.000 yang direkomendasikan. Kembali, air traffic controller menginstruksikan pesawat untuk kembali segera menurunkan ketinggian pesawat. Salah satu pilotnya merespon kembali dengan menyatakan dia cukup puas dengan kondisi yang ada dan menyatakan dia mampu mengontrol situasi dan mereka sedang bersiap-siap untuk mendarat. Tidak berapa lama kemudian, setelah satu kali gagal mendarat, pesawat tersebut berencana untuk memutar, tetapi mereka kehilangan kendali dan jatuh di daerah pemukiman di sekitar bandara. Teman-teman, hati nurani kita adalah warning system di dalam hidup kita. Pernah nggak teman-teman merasa saat mau melakukan sesuatu, tetapi kayak ada yang bilang di dalam hati dan pikiran kita, hey, jangan lakukan itu. Hey, itu salah. Atau rasanya saat melakukan sesuatu, teman-teman nggak merasakan damai sejahtera. Rasanya nggak enak gitu. Contoh misalkan di kampus, lagi ujian, mau nyontek, mau lihat kiri kanan. Tapi kok kayak nggak enak ya rasanya. Kayak ada yang bilang, hey jangan nyontek, jangan nyontek. Atau lagi liburan mungkin, teman-teman lagi mau berbuat dosa, lagi santai, nggak ada kerjaan, terus kemudian mau buka situs yang seharusnya nggak kalian buka. Rasanya nggak enak, rasanya kayak janggal, nggak damai sejahtera. Guys, itu hati nurani kita. Roh Kudus lagi ngomong sama kita lewat hati nurani kita. Dia lagi kasih warning ke kita, kalau yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah salah satu pentingnya hati nurani kita. Kalau kita nggak menjaga hati kita, sekali dikasih warning kita abaikan. Kita terus berbuat dosa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Lama-lama suara Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, suara Roh Kudus melalui hati nurani kita itu yang nggak akan kedengeran lagi. Umpamanya seperti ini. Seperti kalau kita lagi ngomong ke teman kita, jangan suka ngelamun dong. Nggak bagus ngelamun terus gitu. Tapi teman kalian cuman ya oke. Dan dia mengabaikan kalian. 1 kali, 2 kali, jangan suka ngelamun, jangan ngelamun gitu. Ya. 3 kali, jangan ngelamun, dibilang iya gitu. Tapi dia masih melakukan itu terus dan berulang-ulang tetap nggak digubris gitu yang kita sampaikan kepada dia gitu. Lama-lama gimana perasaan kita? Sedih, mungkin akhirnya males, bodoh amat gitu. Ngapain saya ngomong? Saya ngomong juga nggak didengar gitu. Nah, sama dengan Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita. Semakin kita mengabaikan suara Roh Kudus tersebut, kita akan semakin tidak peka dengan suaranya. Lalu kenapa hati kita bisa nggak benar? Lalu kenapa hati kita bisa kotor? Apa alasan kita
Hati kita nggak bisa murni lagi. Padahal kita sudah terima Tuhan sebagai juru selamat. Yang pertama, salah satu alasan terbesar adalah karena kita terus-menerus berbuat dosa. Kita nggak mengakui dosa kita deny terus-terusan prinsip yang Tuhan sudah tetapkan, firman Tuhan yang jelas-jelas diajarkan, tetapi jelas-jelas juga kita langgar. Kita terus-terusan kompromi, nyontek mah wajar, masturbasi kan sehat, gak dosa lah. Yang penting gue kan gak ngerugin orang lain, yang penting. Kita tahu yang benar, tetapi yang kita lakukan adalah hal yang salah. Alasan yang kedua, alasan lain hati kita gak murni adalah karena kita menganggap kebenaran itu relatif. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Semua ini tergantung orangnya masing-masing. Teman-teman, hari ini saya mau katakan kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Dosa ya dosa, hitam ya hitam, putih ya putih, salah ya salah, benar ya benar. Bohong demi kebaikan gak apa-apa lah, no. Bohong apapun sama aja dosa. Yang ketiga, alasan berikutnya hati kita gak murni adalah karena kita seringkali masih menyimpan kepahitan. Kita masih menyimpan dendam, kita masih benci sama orang yang menyakiti kita. Teman-teman, saya mau kasih tahu sesuatu gini. Saat kita benci dan menyimpan dendam sama satu orang karena perbuatannya sama kita, sebetulnya itu gak ada gunanya. Kenapa? Karena belum tentu orang tersebut sadar, belum tentu orang tersebut ingat atau tahu apa yang dia lakukan ke kita. Contoh, misalkan ada orang yang bilang saya jelek, lo jelek banget deh. Lalu saya sakit hati, saya dendam, saya kecewa, saya kepahitan banget. Saya benci banget sama orang itu gara-gara omongan dia. Gara-gara omongan dia saya jadi minder, saya jadi gak mau ngapa-ngapain dan kehidupan saya dibatasi sama lo jelek banget deh. Saya menyalahkan dia atas kegagalan-kegagalan yang ada di dalam hidup saya. Itu sama aja kayak saya bawa sampah kemana-mana. Bahkan mungkin sampai puluhan tahun kalau saya nggak mau ngampunin orang tersebut. Orang yang lagi ngatain saya itu bisa jadi dia lagi happy. Dia bisa jadi nggak pernah inget. Dia pernah bilang saya jelek. Bisa jadi dia inget dulu cuman bercanda-bercanda aja. Intinya teman-teman, saat kita benci orang, saat kita nggak suka sama orang, saat kita kepahitan sama orang, yang rugi adalah diri kita sendiri. Sama-sama bilang, yang rugi saya sendiri. Firman Tuhan bilang di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sangat penting untuk kita menjaga hati kita supaya tetap murni. Maksud firman Tuhan tersebut bisa saya contohkan seperti ini. Apapun yang keluar dari hati kita, itu juga yang akan keluar di dalam kehidupan kita. Saat hati kita murni, hati kita bersuka cita, hidup kita akan terasa mudah, kita punya pengharapan, kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran, dan kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kan tetapi saat hati kita lagi gak benar, hati kita lagi jahat, yang keluar juga akan gak baik. Hidup kita berantakan, omongan yang keluar dari mulut kita jahat, pemikiran kita gak benar, gak baik, semuanya terpancar dan kelihatan dari cara kita hidup. So, hari ini pertanyaannya, apakah teman-teman mau hatimu dimurnikan kembali? Apakah kalian mau hidup tanpa merasa tertuduh? Apakah kalian mau hidup tanpa rasa cemas? Hidup yang tanpa khawatir akan hari esok? Berikut langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati nurani kita tetap murni. Hal yang pertama, kita terus-menerus belajar mendengarkan Roh Kudus. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini suka gak dengerin apa kata Tuhan, suka gak dengerin apa yang diingatkan Roh Kudus. Ambil waktu untuk refleksi diri dan sikap hati pribadi kita. Apakah selama ini kita sendiri sering melukai orang lain? Apakah kita selama ini masih menyimpan luka yang ada dari orang lain? Minta tuntunan Roh Kudus. Belajar peka terhadap suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, jangan membenarkan pemikiran kita. Itu kan udah lama, cuman masalah kecil, nanti juga lupa kok. Emang saya aja kayaknya yang baperan, udahlah. Dibanding nambah-nambah drama, udah hal-hal gitu mah lupakan saja. Teman-teman, kalau ada sesuatu yang mengganjal dan Roh Kudus ingatkan, coba catat, berdoa, minta ampun, lepaskan pengampunan.
hal kecil tersebut bisa jadi mengganjal kehidupan kita. Di momen liburan ini, mari kita sama-sama mengambil waktu istirahat sejenak dari hiruk-pikuk perkuliahan. Sebelum kita memasuki semester yang baru ini, ambil waktu untuk merefleksikan kehidupan kita. Cek ke dalam hati kita. Ambil momen untuk memurnikan kembali kehidupan kita. Dimulai dari hati kita. Kita bereskan hal-hal yang selama ini membebani hati kita. Bukan berarti saat hati kita beres semua masalah langsung hilang seketika. No, enggak. Tetapi saat hati kita murni, masalah apapun yang ada di dalam hidup kita saat ini akan bisa kita hadapi dengan baik. Kenapa? Karena kita bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita bertindak dengan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan nuranimu mati dengan terus mengabaikannya. Latih diri kita untuk kita punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus melalui hati nurani kita. Sebab Allah selalu bersedia menuntun kita melewati setiap musim kehidupan yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Hari ini kami minta ampun kalau masih ada dosa di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kalau kami masih menyimpan dendam, kami masih menyimpan kepahitan yang ada. Kami mengakui bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa dan hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Kami mau belajar juga untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami gak mau simpan dendam, kami gak mau simpan sampah itu di dalam hati kami. Tapi kami mau rilis pengampunan buat mereka yang menyakiti kami, biar kami bisa hidup dengan sukacita yang daripada Allah. Hari ini Tuhan, kami berdoa senantiasa biar hati kami dimurnikan, biar hati nurani kami senantiasa dibersihkan dari segala kejahatan, dari segala pemikiran jahat, dari segala niatan yang tidak baik yang tidak berasal daripada Allah. Kami minta kepekaan yang daripada Tuhan, latih kami agar kami peka terhadap suara Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada pemulihan di tengah-tengah keluargamu, ada relasi yang dipulihkan antara orang tua dengan anak, ada relasi yang dipulihkan di antara kakak dan adik, di dalam keluarga besar ada keharmonisan, ada sukacita daripada Allah di tengah-tengah keluargamu, ada kesehatan yang dilimpahkan dalam kehidupanmu, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit. Tuhan memberkatimu dengan hikmat yang berlimpah-limpah, yang menuntunmu dalam setiap langkah kehidupanmu. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Allah yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami panjatkan hanya kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya yakin kita bisa mempelajari sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Menjalani kehidupan kita dengan hati nurani yang murni, memampukan kita untuk melewati berbagai permasalahan kehidupan yang ada. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun memerlukan konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan, dan God bless.